Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya Kade Argianti selaku pembicara dari pihak pemerintah di bawah mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dikutip dari di dalam KBBI, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kejujuran sendiri merupakan sifat atau keadaan tidak berbohong, tidak curang, ketulusan hati, dan kelurusan hati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam cakupan Asia Pasifik sendiri, Indonesia terletak di urutan keempat negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Hal ini menyatakan bahwa tingkat korupsi itu dapat menggambarkan tingkat kejujuran dari anggota masyarakat di negara tersebut. Sehingga dalam mosi kali ini yang menyatakan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa saat ini nilai ujian nasional tidak lagi didasarkan sebagai sebagai aspek kelulusan siswa. Hal inilah yang membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan baru di mana negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi yang mengasumsikan bahwa negara-negara tersebut memiliki tingkat kejujuran yang rendah dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa barunya dilakukan dengan berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswanya. Karena banyak sekali sekolah yang mengejar nilai ujian nasional tinggi dengan cara yang tidak jujur demi nama baik sekolah. Hal inilah yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan baru yang lebih adil. Kemudian sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga dalam bunyi pasal tersebut sudah menyatakan bahwa pemerintah harus mengupayakan dan mengusahakan sebuah sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia untuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat kita kaitkan dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa tindakan pemerintah membuat kebijakan baru di mana untuk negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa yang dapat kita ketahui bahwa nilai ujian nasional tinggi belum tentu sekolah itu melakukannya dengan jujur, baik sekolah maupun siswa itu sendiri, sesuai dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Untuk itu saya sangat menyetujui pernyataan mosi pada pagi hari ini, di mana negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, karena banyak sekali daerah-daerah di Indonesia, contohnya di NTT, yang memiliki nilai integritas sekolah yang tinggi namun dengan hasil ujian nasional yang rendah.
Hal inilah yang sedang diupayakan oleh pemerintah, bagaimana untuk memeratakan hal tersebut dalam bidang pendidikan, karena salah satu karena Indonesia termasuk ke dalam negara dengan tingkat korupsi tinggi Asia Pasifik, yaitu dengan urutan ke-14. Kemudian ada pula daerah-daerah di Indonesia yang memiliki nilai integritas sekolah rendah namun memiliki nilai ujian nasional yang tinggi. Hal inilah yang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dikaji lebih dalam penerimaan mahasiswa baru. Dengan demikian, peraturan atau kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa ini sangat saya setujui, karena akan memberikan kemerataan sistem pendidikan di Indonesia. Dan untuk pembelajaran kedepannya, agar sistem pendidikan ini dilaksanakan dengan jujur sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 3 tadi, yang dimana pemerintah harus mengusahakan penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia. Ditekankan di sini akhlak mulia, di mana sikap tidak jujur atau sikap seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yang tidak termasuk dalam indeks integritas sekolah maupun indeks kejujuran siswa, itu sangat tidak baik dan harus kita kurangi kuantitasnya di Indonesia. Kemudian dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sekolah-sekolah di Indonesia akan memiliki mindset yang berubah dari tidak mencari nilai ujian nasional yang tinggi untuk mendapatkan nama sekolah yang baik, namun lebih kepada pendidikan formal yang tepat agar siswa dapat memperoleh nilai itu dengan jujur. Sehingga sekali lagi saya tekankan bahwa saya sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sekian dan terima kasih.